apa pengertian daripada masing-masing itu ya. Jadi yang dimaksud dengan pet food ya, food itu adalah kalau pada pakan itu biasanya kita mengenal istilah feed ya. Jadi tapi kalau untuk apa hewan domestik ini, apakah anjing kucing ini biasanya dikenalnya bukan pet feed ya, tapi pet food ya. Tapi kalau misalnya untuk unggas, untuk ruminan, itu kita biasanya menyebutnya dengan istilah feed. Nah, jadi yang dimaksud dengan pet food ya, itu adalah merupakan suatu hasil produk ya. Jadi apapun yang diproduksi oleh produsen pakan hewan, ya, baik itu yang diolah semuanya, ya, ataupun yang sebagian itu diolah atau yang tidak dilakukan pengolahan atau pemrosesan. Ya. Jadi baik itu yang diolah, yang sebagian diolah ataupun yang tidak diolah, ya, itu semuanya ditujukan untuk konsumsi daripada hewan atau peliharaan kita semuanya. Ya. Nah, jadi apapun itu produk pakan, ya, dalam kondisi processing apapun itu kita sebut dengan pet food. Kemudian ada istilah pet food safety. Ya, safety itu artinya kan aman ya. Jadi bahwa pakan itu tidak membahayakan untuk dikonsumsi oleh hewan peliharaan kita. Ya. Jadi harus terjamin bahwa pakan atau pet food yang diberikan itu jika dimakan tidak membahayakan baik itu kesehatan daripada hewan peliharaan itu sendiri. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan istilah food toxicity. Jadi food toxicity, jadi ada faktor toksisitas ya. Jadi merupakan reaksi terhadap komponen makanan beracun ya ataupun racun yang diproduksi oleh organisme yang mengkontaminasi daripada pet food tersebut. Nah, mikroorganisme yang umumnya mengkontaminasi itu kalau dalam bentuk jamur ya maka kita menyebutnya adalah miko ya. Jadi mikotoksin berarti toksin yang dihasilkan oleh jamur ya. Ataupun mungkin oleh bahan-bahan tertentu yang memang untuk hewan peliharaan kita itu resikonya tinggi apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan toksisitas. Jadi ada beberapa contoh pakan yang bersifat toksik ya. Nah, kemudian untuk beberapa jenis pakan komersil ya, ini ada yang kita lihat bentuknya adalah kering ya, atau yang kita sebut dengan dry ya, dry pet food. Ya. Jadi karena kering ya, maka di sini kadar air pakan itu kurang dari kadar bahan keringnya itu atau kadar airnya itu kurang dari 14% dengan kadar bahan kering sekitar 86%. Itu bentuk kering. Kemudian ada juga yang bentuknya ini setengah basah ya, semi moist ya, semi moist pet food ya. Ini pakan hewan dengan kadar air 14% atau lebih ya, dan kurang dari 60% kadar air. Kemudian ada satu lagi jenis yang kita sering lihat seperti cornet itu ya, kan ada yang pakan basah ini atau wet pet food ya. Itu kadar airnya adalah sekitar 60% atau lebih. Nah, jadi beberapa macam jenis pakan ini ya, ini juga kadang tergantung daripada kebiasaan juga ya, bagaimana kadang-kadang ada yang memang bagusnya itu nggak selalu kering terus atau nggak selalu basah terus ya. Jadi kadang-kadang ada jenis apa namanya hewan peliharaan kita itu yang dia walaupun diberikan pakan kering ya, tapi dia tidak menyebabkan apa namanya semacam alergi ya.
Tapi ada juga yang kalau memang sebaiknya itu kombinasi ya, ada yang diberikan pakan kering, ada yang diberikan pakan basah, itu memang sebaiknya kombinasi. Tapi kadang-kadang ada juga yang kalau diberikan pakan basah ya itu dia malah alergi ya. Jadi seperti saya sendiri punya kucing ya, dia kan kebiasaan diberikan pakan kering. Kemudian pada saat dia sakit itu saya berikan pakan basah ya. Nah ternyata malah rontok bulunya ya. Jadi ada apa namanya semacam alopecia pada beberapa bagian ya. Jadi seperti apa ya? Rontok bulu pada bagian-bagian tertentu pada permukaan tubuhnya ya. Jadi mungkin dia tidak tahan kandungan tertentu dari pakan basah itu sehingga menyebabkan alergi. Nah, jadi bisa dibilang di sini bahwa pakan itu kita berikan apa ya kalau bisa memang variasi ya kan apa namanya bentuknya ya. Karena kalau terlalu kering atau sering basah pun, kalau pakan basah kan resiko untuk terjadinya apa namanya pertumbuhan jamur pun juga lebih tinggi ya. Apalagi kalau tidak sering mengganti pakan ya. Kadang-kadang diberikan pagi karena sibuk pagi sekali sampai malam. Nah, ini yang mengkhawatirkan ya, karena selain ada debu, kemudian ada kontaminasi mikroba, apalagi kalau pakan itu basah dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya diberikan pakan basah ya diperkirakan pada saat dia mengkonsumsi itu bisa langsung habis. Pakan kering pun juga sama ya. Kita tidak dianjurkan untuk memberikan pakan itu hanya sekali saja, misalnya pagi untuk siang, untuk sore, untuk malam gitu ya. Karena kadang eh, apa ya serangga atau semut ya itu juga sering mendatangi tempat makan sehingga akhirnya kucing itu atau anjing itu nggak mau makan lagi pada makanan yang tersisa. Ya. Jadi sebaiknya memang pakan itu diberikan secukupnya. Jadi eh, dia bisa mengkonsumsi misalnya pagi ya kita berikan jatah pagi, kalau siang ya kita berikan jatah siang, kalau yang sore juga kita berikan jatah sore ya. Jadi tidak sampai makanan itu tersimpan dalam waktu yang relatif lama. Nah, kemudian di sini tadi yang saya katakan ada food toxicity ya. Jadi ada resiko dari beberapa makanan yang seringkali kita saking sayangnya ya pengen apa namanya hewan itu menikmati makanan kita ya, menikmati makanan manusia. Nah, tapi justru ada beberapa makanan manusia ini yang apabila diberikan kepada pet ya secara terus-menerus, secara reguler ya, itu bisa menyebabkan toksik ya. Nah, jadi beberapa makanan yang misalnya seperti kismis ya, kemudian anggur ya, bawang merah, bawang putih, coklat ya, karena ada apa namanya zat anti nutrisinya ya ini juga bisa menyebabkan resiko yang tidak kita inginkan ya untuk pet untuk hewan kesayangan kita ya. Nah kemudian anggur ya anggur dan kismis ya jadi toksisitas daripada anggur dan kismis yang dapat terjadi pada anjing ya ini juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, jadi tidak hanya gangguan pada sistem pencernaan saja ya, tapi bisa apabila berlanjut dalam waktu yang apa ya akut ya. Jadi diikuti dengan gagal ginjal akut ya, atau yang kita sebut dengan ARF, acute renal failure ini adalah bisa terjadi apabila pemberian grip dan resin itu secara reguler terus-menerus ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pet kita itu mengalami keracunan ya. Jadi kita harus melihat pada saat dia muntah ya atau mungkin dia diare ya ataupun dia merasa apa ya berputar-putar seperti apa ya menahan rasa sakit ya, atau bahkan juga ya menjadi lemah ya. Nah, itu kita harus merunut ya kira-kira pet ini tadi habis diberikan makan apa seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat riwayat pemberian makanannya sebelumnya. Ya. Jadi bisa terjadi muntah, ya, kemudian lesu, anoreksia, ya,
dan bisa juga terjadi diare, ataksia, kelemahan ya. Nah, kemudian kalau toksisitas ini ya pada sebagian besar anjing ya, ini juga tampak vomit ya, muntah ya, atau anoreksia, ataupun juga tadi lesu dan diare ya. Ini biasanya muncul pada saat 24 jam pertama setelah pet tersebut mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang menyebabkan toksik tadi. Ya. Tapi bisa juga terjadi secara cepat ya, jadi sekitar 5-6 jam pun kalau itu toksisitasnya terlalu tinggi, itu bisa juga menyebabkan kasus gejala yang sama. Jadi tidak perlu menunggu 24 jam, tapi dalam waktu 5-6 jam pun kalau itu sudah menyebabkan toksik jadi sangat sangat sensitif ya, itu maka bisa menyebabkan gejala-gejala yang keracunan tadi. Nah, kemudian selain grape ya, selain anggur, kemudian selain kismis ya, ini ada juga coklat ya. Jadi ada coklat toxicity ya. Jadi coklat ini memang enak ya, enak untuk dikonsumsi ya. Tetapi ini juga sangat berbahaya bagi pet kita ya. Jadi toksik ya, relatif toksik ya coklat itu. Nah, ini juga dalam beberapa jam itu sudah menunjukkan gejala toksisitas setelah dikonsumsi. Nah, tapi ada juga mungkin adik-adik pernah lihat ya, coklat kok diberikan untuk anjing, untuk kucing ya. Nah, itu dia memang diformulasikan khusus ya, sehingga tidak ada lagi kandungan yang menyebabkan toksik tadi. Ya. Jadi pada coklat itu yang menyebabkan toksik tadi terutama adalah kadar teobrominnya. Ya. Nah, jadi pada cemilan coklat tadi ya itu kadar diformulasikan itu sehingga kadar teobrominnya rendah atau sama sekali dia tidak mengandung teobromin. Jadi aman. Ya. Jadi kalau kita bisa menghilangkan atau menurunkan kadar toksik atau kadar anti nutrisi yang ada di dalam bahan pakan tersebut ya, maka gejala daripada toksisitas itu bisa diturunkan. Nah, kemudian tadi selain teobromin ya pada coklat ya, kemudian dari coklat itu pun juga ada kandungan alkaloidnya ya. Jadi metilsantin alkaloid ya itu juga termasuk teobromin tadi ya, merupakan semacam teobromin tadi. Ya. Kemudian ada juga pada kafein ya. Jadi kafein itu adalah metilsantin yang ada di dalam produk kakao ya. Ini juga bisa menyebabkan toksisitas ya. Jadi ada teobromin, kemudian ada metilsantin alkaloid ya, ada kafein ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya toksisitas. Nah, kemudian tadi ya kita sudah mengenal ya gejala daripada toksisitas tadi ya. Nah, jadi itu juga dipengaruhi oleh rangsangan daripada sistem syaraf pusat ya, SSP ya. Kita bisa mendeteksi dari gejala takikardi ya. Jadi detak jantung ini lebih cepat daripada normalnya ya, takikardi ya. Kemudian juga ada gejala hiperaktivitas ya. Dan tadi yang gejala klinisnya yang bisa kita amati ya seperti muntah, diare, ya, kemudian kejang, ya, bahkan bisa menyebabkan koma dan kematian. Ya. Nah ini pun proses terjadinya mortalitas ini juga cukup cepat ya, 6-15 jam setelah pet tersebut mengkonsumsi coklat atau produk kakao dalam jumlah yang berlebihan. Jadi sudah bersifat toksik tapi ditambahi dosisnya lagi ya. Mungkin di rumah ada anak-anak kecil atau mungkin ada tamu yang belum tahu ya tentang sifat toksik ini. Mereka makan coklat karena saking sayangnya ya sama kucingnya atau sama anjingnya ya, mungkin dia dikasih makanan tersebut. Nah, jadi perlu kita
waspadai ya. Jadi mungkin bukan kita sendiri yang memberikan, tapi orang lain yang belum paham akibat daripada efek pemberian makanan-makanan yang sering dikonsumsi oleh manusia. Kemudian juga ada bawang ya, bawang, kemudian ada bombay ya. Ini juga ada organosulfoxidnya ya, yang menyebabkan toksisitas pada bawang merah dan bawang putih. Ya. Kemudian senyawa organosulfat tadi ini ya, ini mudah diabsorpsi di dalam saluran pencernaan. Ya. Kalau dia mudah diabsorpsi, saja dia akan dimetabolisme ya. Jadi menyebabkan oksidan ya, menjadi satu oksidan yang sangat reaktif ya, sehingga dia bisa menyebabkan gejala toksik tadi ya. Jadi menyebabkan pucat ya, adanya anemia yang terutama bisa kita lihat dari selaput lendir ya, selaput lendir mata terutama yang cepat kita lihat ya. Kemudian ada gejala takikardi ya, kemudian takipneu, lesu, lemah ya. Bahkan kalau kasus ini menjadi lebih parah ya, itu bisa terlihat ikterus ya, jadi kekuningan ya, juga adanya kegagalan pada ginjal ya. Jadi bisa dilihat sebagai akibat dari hemolisis dan hemoglobin urea. Jadi di dalam urinnya ya, dan kemungkinan juga bahkan sampai bisa menyebabkan mortalitas. Nah, ini kami ambilkan daftar atau kebutuhan nutrisi untuk anak anjing ya, untuk papis ya, untuk papi ya, setelah dia masa sapih ya. Jadi ada minimumnya, ada maksimumnya, dan ada yang jumlah yang direkomendasikan. Ya. Nah, jadi ini mungkin bisa digunakan adik-adik untuk pembuat penyusunan formula pakan ya. Jadi untuk umur 4-14 minggu itu kebutuhan proteinnya minimum 45 gram. Ya. Kemudian kalau arginin, histidin, isoleucin ini sudah mengarah ke asam amino. Jadi tidak lagi protein total, tapi bahkan sampai terhitung kebutuhan daripada asam-asam aminonya. Ya. Baik itu asam amino esensial maupun asam amino non esensial. Ya. Ini juga selanjutnya setelah umur 14 minggu ya. Jadi kebutuhan proteinnya juga lebih rendah dibanding dengan pada saat dia masa awal pertumbuhan ya, karena dibutuhkan protein, asam amino penyusun protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan, pembentukan daripada sel, jaringan, dan organ. Kemudian tidak hanya protein, ya, tidak hanya asam amino, ya, tapi juga dibutuhkan lemak, ya, jadi karbohidrat, lemak, mineral maupun vitamin, ya. Jadi untuk lemak itu bisa sekitar 330 ya maksimumnya. Kemudian juga ada asam lemak ya, asam lemak omega ya, linolenat, linoleat ya, dan arachidonic acid ya. Ini adalah asam-asam lemak esensial. Ya. Ini juga ada direkomendasikan ada di dalam pakan ya. Demikian juga dengan omega 3 ya, EPA, DHA ya, eicosapentaenoic pentaenoic acid ya, maupun DHA, glucosa hexaenoic acid. Ya, ini juga sama seperti kalau adik-adik lihat susu formula bayi ya, itu kan juga ada penambahan omega 3, omega 6 ya. Jadi asam-asam lemak yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar bersama untuk menyusun formula pakan unggas ya. Nah, untuk formula pakan anjing dan kucing ini kita bisa menggunakan metode yang sama ya. Kalau yang lalu mungkin ada ingat
ada beberapa macam, ada trial and error, kemudian ada Pearson square, kemudian ada gabungan antara trial and error and Pearson square, ya, kemudian ada simultaneous equation methods, ya. Nah, jadi untuk menyusun formula pakan anjing dan kucing, ini saya rasa adik-adik tidak mengalami kesulitan, ya, karena sudah pernah menyusun untuk formula pakan unggas, ya. Prinsipnya sama, kita bisa menggunakan kombinasi trial and error dan Pearson square. Nah, yang penting kita harus tahu, ya, bagaimana kandungan nutrisi daripada bahan-bahan pakan yang akan kita gunakan, ya. Cuman biasanya perbedaannya kalau pada unggas itu kan kita menggunakan bahan-bahan yang relatif sudah kering, ya. Tapi kalau untuk anjing kucing ini karena dia sifatnya karnivora, ya, walaupun sebenarnya kan bukan murni karnivora, ya, untuk apa namanya anjing ini, ya, maka umumnya untuk anjing dan kucing ini kita menggunakan bahan-bahan sumber protein dalam kondisi yang segar, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita bisa menggunakan hati, ya, menggunakan hati sapi, ya, atau hati ayam, ya. Kita lihat BK-nya hanya sekitar 30%. Jadi kalau BK 30% berarti berapa kadar airnya? Kalau BK-nya 30%, Andini, berarti kadar airnya berapa? 70%. Andini Dwiana, ada enggak Andini? Hadir enggak atau hanya nama? Iya, Dok. Ya, kalau hati sapi dengan BK 30%, berarti berapa kadar airnya? 10. Andini. Ayo, ini sudah lama sekali nih kuliahnya. Kita sudah mempelajari beberapa waktu yang lalu, ya. Ayo, kalau BK 30% berarti berapa kadar airnya? 70%, Prof, mungkin. Ya, betul, Fitria. Jadi 100% dikurangi BK, ya. Kalau ditanya BK, ya berarti aslinya adalah 100% dikurangi BK 30 adalah kadar airnya adalah 70%. Kalau kadar BK-nya 40%, berarti berapa kadar airnya? Andini? 60%. Oke, Dindi Nurfaiza, terima kasih. Jadi saya mohon oke, jadi kalau saya bicara tentang BK, bahan kering, ataupun kadar air, nih karena penting nanti ini adalah untuk konversi, ya. Jadi walaupun di sini kalau kita lihat BK-nya adalah ada yang segar, ada yang kering, ya. Ini nanti kita gunakan untuk mengkonversikan kebutuhan berdasarkan bahan kering, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di slide yang pertama di sini, ya. Misalnya kita menggunakan daging ayam yang paling gampang itu, ya, daging ayam, ya, bisa di mana saja kita temukan, ya, kita
di pasar-pasar itu juga banyak ya. Jadi kadar air kadar bahan kering daripada daging ayam itu adalah sekitar 40% ya. Itu proteinnya adalah sekitar 18,2% ya. Nah, kalau kita konversikan BK 100% ya, artinya 100% bahan kering, artinya kan 0% kadar air ya, berarti 100 dibagi 40 dikali 18,2 ya, jadi artinya protein dalam BK 100% itu adalah 45,50% ya. Sama dengan lemak ya, lemak dengan kondisi BK 40% itu kadar lemak kasarnya adalah 25. Kemudian kita konversikan lemak kasar berdasarkan 100% bahan kering, ya berarti 100 dibagi BK-nya 40 dikalikan dengan kadar lemak kasarnya yaitu 25. Sehingga lemak kasar berdasarkan bahan kering 100% adalah 62,5. Nah, dua contoh penjelasan saya tadi, apakah bisa dipahami adik-adik? Ada yang belum paham tentang pengkonversian bahan kering? Muhammad Rafa, paham apa yang saya sampaikan? Mohon maaf, Prof. Apakah penjelasannya bisa diulang? Muhammad Rafa, hadir enggak? Hadir, Dok. Oke, paham yang saya sampaikan? Boleh diulangin nggak, Dok? Tadi masih kurang, Dok. Pemahaman Rafa gimana dari penjelasan saya tadi? Coba sampaikan. Dibuka, Nak, anunya, kameranya, Nak. Muhammad Rafa. Coba semua dibuka on kamera. Oke, dari penjelasan saya tadi selain Muhammad Rafa, ada yang belum paham? Coba saya tanya kepada Mauli Dwi Ananda. Nilai, coba lihat pada daging sapi. Ya, Mauli Dwi Ananda, coba lihat pada daging sapi, itu ada kadar protein 55,29%. Ini kita bisa dapatkan dari mana, Dek? Mauli? Ada yang bisa bantu jawab? Seratus dibagi 34 dikali 18,8. Oke ya. Terima kasih Dek Prayudo Erlangga Bimanto ya. Jadi mohon adik-adik ini kelihatannya sepele ya, tapi kalau adik-adik keliru untuk melakukan penghitungan ya dari awal sampai akhir nanti akan keliru menghitungnya ya. Jadi kuncinya adik-adik harus tahu bagaimana untuk bisa mengkonversikan nilai nutrisi dari segar menjadi kering atau dari kering menjadi segar ya. Jadi karena siapa tadi Dek? Prayudo tadi sudah menyampaikan ya. Jadi berarti penjelasan saya tadi sudah bisa diterima dengan baik ya.
kecuali bagi adik-adik yang memang sengaja tidak memperhatikan materi yang saya sampaikan. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Cara yang sama, ini untuk protein kasar, kemudian untuk lemak kasar, ya, untuk karbohidrat, ya. Ini prinsipnya adalah sama, ya. Jadi kita harus tahu berapa kadar bahan keringnya dan berapa kadar nutriennya, ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan penyusunan formula pakan dengan cara yang sama pada saat kita mempelajari tentang penyusunan ransum pada unggas, ya. Jadi kita bisa melakukan perhitungan secara coba-coba, ya. Misalnya kita ingin menyusun pakan sejumlah 100 kilo, ya, dengan kandungan protein kasar sekitar 26%, ya. Nah, kemudian bahan yang digunakan ya tentunya juga berasal dari bahan-bahan baik itu sumber protein, kemudian sumber energi, ya, ada mineral, kita lengkapi lagi dengan vitamin, ya. Nah, kalau sudah kita mendapatkan beberapa pilihan dari sumber bahan makanan, ya, maka kita bisa melakukan tahap selanjutnya, ya. Jadi banyaknya bahan pakan adalah sebanyak macam bahan pakan yang disediakan, kemudian kita sisakan 2 bahan pakan, 1 sumber protein dan 1 sumber energi untuk dilanjutkan pada tahap yang kedua. Ya. Karena kalau tahap pertama, berarti kan kita hanya mencoba-coba, ya, hanya mencoba-coba menyusun, tapi tidak sampai 100 kilo, ya. Tentunya kandungan protein yang kita harapkan sebanyak 26% itu juga belum tercapai, ya. Jadi untuk melanjutkan, maka kita perlu menyimpan 2 bahan pakan, 1 sumber protein dan 1 sumber energi, ya. Nah, kemudian kita melakukan ini tadi ya, coba-coba tadi, misalnya kita menggunakan dari 100 kilo, kita baru menggunakan 10 kilo daging ayam, ya, kemudian 5 kilo telur, ya, untuk sumber proteinnya, kemudian untuk sumber energinya kita pakai tepung terigu sebanyak 35 kilo, ya. Dan jangan lupa tadi kita menggunakan mineral dan vitamin, ya, misalnya kita menggunakan 1 kilo, ya, 1%. Nah, dari 100 kilo itu kan baru 51 kilo yang tersusun, ya. Artinya apa? Artinya kita harus menghitung berapa kekurangan yang harus kita penuhi untuk bisa menyusun yang 100 kilo, ya. Jadi kekurangan bahan pakan adalah 100 kilo dikurangi 51 kilo dari hasil coba-coba tadi, ya. Berarti kita nanti harus menghitung kekurangan yang 49 kilo. Itu baru jumlah, ya. Nah, kemudian tadi kan kita diminta untuk menyusun protein sebanyak 26%. Nah, sekarang dari daging ayam, dari telur, dari tepung, ya, dari premix, ya. Ini berapa sih sumbangan proteinnya? Ya. Makanya kita harus tahu tadi protein daging ayam berdasarkan BK100 itu adalah 45,5%. Ya. Kemudian dari tabel yang sebelumnya tadi, juga kandungan nutrisi atau kandungan protein kasar dari telur ayam berdasarkan bahan kering itu adalah 51,2%. Kemudian kandungan protein kasar tepung terigu berdasarkan BK 100% adalah 10,11%. Nah, kita tinggal mengalihkan saja 10 kilo dari 100 yang kita ingin susun, ya, jadi 10/100 dikali protein kasar dari daging ayam. Jadi 10 kg daging ayam itu menyumbang protein kasar sebesar 4,55%. Ya. Oke, paham sampai sini dulu? Sampai 1 macam bahan pakan? Oke. Kemudian coba dilanjut salsa Alivia.
Kalau yang telur ayam bagaimana, Dek? Salivia, kalau yang 5 kilo telur ayam berarti berapa sumbangan proteinnya? 2,56%, Dok. Paham dari mana asalnya? Dari 5 kg telur itu terus dibagi 100, terus dikalikan protein kasar yang dari slide sebelumnya tadi, dan dihasilkan 2,56% itu, Dok. Oke, jadi berdasarkan bahan kering ya. Sekali lagi bukan berdasarkan SFIT-nya. Ya, jadi berdasarkan bahan keringnya. Makanya tadi saya sampaikan kenapa saya di awal sudah tanya-tanya, karena nanti khawatir adik-adik mengalihkannya di sini dengan yang sebelum dikonversikan. Ya, oke. Jadi dari 4 macam bahan pakan ini baru menyumbang protein kasar sebesar 10,65%. Padahal kebutuhannya berapa persen harus kita susun? 26%. 26%. Berarti berapa kekurangan proteinnya? 15,35%. Dari mana asalnya? 26 dikurangi 10,65%. Oke ya, jadi kalau adik-adik memperhatikan pasti bisa ya. Jadi nanti misalnya UAS nanti ada menyusun formula, saya rasa adik-adik tidak kesulitan ya. Kalau kemarin di UTS memang hanya 1 soal, tapi nanti merupakan pemanasan ya. Nanti di UTS karena sudah ada soal untuk ruminan, ada soal untuk ada penyusunan ransum untuk ruminan, ada penyusunan ransum untuk unggas, ada penyusunan ransum untuk anjing kucing, ya pasti lebih banyak adik-adik memahami tentang penyusunan formula pakan ini. Ya. Tapi kalau adik-adik paham penyelesaiannya, apapun jenis hewannya, saya rasa adik-adik tidak mengalami kesulitan. Ya. Nah, dan saya lanjutkan. Untuk menghitung persentase kekurangan protein berdasar bahan pakan, ya, maka nilai daripada kekurangan protein dibagi dengan jumlah kekurangan bahan pakan dikalikan dengan 100 ya. Jadi nilai 31,33% itu nantinya kita letakkan pada tengah persen square ya. Nah, kita lanjut tadi pada tahap kedua ya. Jadi pada tahap ini hanya terdiri dari 2 bahan tadi yang sengaja kita sisakan. Ya. Sengaja kita tidak hitung dulu. Satu sumber protein dan satu lagi adalah sumber energi. Ya. Nah, jadi bahan pakan tersebut disusun untuk menutup kekurangan bahan serta kekurangan protein pada tahap 1 yang sebelumnya. Ya. Sehingga nantinya kita bisa memperoleh ransum sesuai dengan standar yang kita inginkan. Nah, dari tahap 1 tadi kan ketemu ya nilai kekurangan protein kasarnya berapa, kita letakkan pada tengah-tengah persen square. Nah, itu 31,33 tadi. Nah, bahan pakan yang kita tinggalkan tadi kan 2, ya, satu sumber protein yaitu kedelai dengan tepung jagung adalah sumber energi. Nah, kedelai ini ada nilai 3775, ini nilai apa? Muhammad Eko Prasetyo. Iya, Prof. Muhammad Eko Prasetyo, kedelai ada nilai 37,75 itu apa, Nak? Nilai protein kasarnya, Dok. Ya, betul ya. Nilai protein kasar kedelai
Yang ada yang kita gunakan itu adalah 37,75. Sedangkan nilai protein kasar dari tepung jagung sebagai sumber energi itu adalah 10,45. Sehingga kalau kita tarik garis diagonal ke atas dan garis diagonal ke bawah, ya, maka ketemu 37,75 dikurangi dengan 31,33 itu selisihnya adalah 6,42. Nah, tapi 6,42 ini bukan miliknya kedelai, tapi adalah miliknya tepung jagung. Ya, jadi kita tarik garis horizontal dari tepung jagung, ya. Nah, ini yang kita mengingat kembali adalah ini ada yang disebut dengan percent square. Ya. Kemudian dari tepung jagung juga selisihnya persentase kekurangan proteinnya adalah 31,33 dikurangi dengan 10,45 adalah 20,88. Tetapi nilai 20,88 ini bukan lagi miliknya tepung jagung, tetapi adalah miliknya kedelai. Ya. Kemudian kita jumlahkan 20,88 ditambah dengan 6,42 itu adalah 27,30. Jadi nilai total ini kita nanti gunakan untuk pembaginya. Ya. Jadi kebutuhan kedelai adalah 20,88 dibagi dengan totalnya yaitu 27,30 dikalikan dengan 49. Nah, yang saya tanyakan adik-adik tahu dari mana 49 tersebut? Sisa pakan yang belum terpenuhi. Ya, jadi jumlah bahan yang harus kita cari tadi, ya, kebutuhan daripada pakan yang harus kita susun tadi, ya. Sama juga dengan tepung jagung. Berarti tepung jagung kalau kita tarik garis horizontal yaitu ketemu 6,42 dibagi dengan 27,30 dikalikan dengan kekurangannya. Ya. Nah, jadi ketemu kebutuhan kedelainya adalah 37,48 kilo dan kebutuhan daripada tepung jagungnya adalah 11,52 kilo. Nah, kalau kita total ya dari daging ayam 10 kilo, tepung terigu 35 kilo, ya, kemudian telurnya tadi 5 kilo, terus kedelainya tadi dari hasil penghitungan 37,48 kilo, ya, terus tepung jagungnya ketemu 11,52 kilo. Nah, kalau kita total benar ketemu 100 kilo. Ya. Nah, jadi ternyata yang akan kita susun 100 kilo sudah ketemu jumlahnya. Ya. Yang belum ketemu kita hitung adalah protein kasarnya. Nah, kita tinggal lanjutkan tadi. Sudah ketemu sumbangan daging ayam, proteinnya 4,55. Ya, kemudian sumbangan daripada tepung terigu 3,54%, telur, ya. Dan kalau kita jumlah totalnya, itu benar ketemu 26%. Nah, paham ya? Tidak sulit kan? Jadi sama ya dengan pada saat kita menyusun untuk formula pakan unggas dengan berbagai metode tadi. Ya. Ini kita carikan cara yang paling gampang, ya. Karena dibandingkan dengan cara simultaneous itu mungkin lebih panjang ya, lebih panjang untuk perhitungannya. Ya. Misalnya kalau simultaneous itu kita gunakan yang untuk ternak ruminan. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, masih ada pertanyaan yang belum difahami oleh adik-adik? Sama ya, kandungan lemaknya juga kita hitung, tinggal kita mengalihkan dengan kadar lemaknya berapa, ya, berdasarkan bahan kering. Ya. Jadi sekali lagi, kita menghitung berdasarkan bahan kering. Ya. Ternyata setelah kita cek kandungan lemaknya, adalah 16,89%. Nah, di sini yang pentingnya lagi, kita tadi kan menyusun berdasarkan bahan kering, ya. Padahal kita kan dapatnya itu bentuk segar, ya. Daging ayam kan nggak ada yang kering,
ya. Telur juga nggak ada yang kering, ya. Kalau kedelai, jagung memang sudah dijual dalam bentuk kering. Nah, jadi sekarang misalnya kita ingin membuat setengah kilo saja, ya. Kita pengen nyoba-nyoba ya, buat langsung sebanyak setengah kilo, ya. Maka dari resep yang tadi, dari formula yang tadi yang slide sebelumnya kita susun, ya, dari 10 kilo daging ayam, berarti kan dikalikan dengan 500 gramnya atau setengah kilo, ya. Kan formulanya kan 100% atau 100 kilo, ya. Jadi 10 per 100 dikali berapa yang akan kita susun. Kalau misalnya kita ingin menyusun 5 kilo, ya berarti kita tinggal mengalihkan dengan 5 kilo. Kita ingin menyusun 100 kilo, ya kita tinggal mengalihkan persentase itu dengan 100 kilo. Nah, kebetulan pada ini kita ingin coba nyusun 500 gram dulu, ya setengah kilo dulu, ya berarti masing-masing 10 kilo, berarti 10 kilo daging ayam dari 100% atau 100 kilo, kita kalikan karena ingin buat setengah kilo, ya kita cukup kali setengah kilo. Jadi kebutuhan daging ayam itu adalah 0,05 kilogram. Ya. Kemudian tepung terigu. Jadi 35 kilo terigu atau 35% ya, atau 35/100-nya tadi, kali karena kita ingin buat setengah kilo, ya dikalikan setengah kilo. Jadi setiap bahan ini kita kalikan dengan setengah kilo. Jadi kalau kita total dari 6 bahan tadi adalah ketemu 0,5 kilo. Ya. Nah, kan kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, kita harus ingat bahwa kita membeli dalam kondisi yang segar. Ya. Jadi kalau daging ayam kebutuhannya tadi kan hanya 0,05 ya. Dari 10 per 100 kali 500 gram tadi kebutuhannya ada 0,05. Nah, 0,05 ini kita kalikan lagi dengan BK-nya tadi. Ya. BK daging ayam kan 40. Jadi 100 per 40 dikali 0,05 adalah 0,125 kilogram. Jadi kita perlu daging ayam sebanyak 0,125 kilogram. Kemudian terigu kan BK-nya sudah kering ya. Jadi 100 per BK-nya 88 dikali dengan kebutuhan terigunya tadi berapa? 0,175 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita membuat setengah kilogram kering ya, maka kita butuh bahan segar sebanyak 0,736 kilogram. Ya. Nah, ini kepentingan kenapa kita harus mengkonversikan, kita harus tahu berapa kadar air dan dari masing-masing bahan tersebut ya. Karena kalau misalnya adik-adik ingin membuat suatu produk pakan ya, misalnya dipeseni harus membuat 100 kilo. Nah, berarti ya bukan 100 kilo itu yang adik-adik susun ya. Karena kan belinya segar ya, pasti lebih dari 100 kilo, tergantung dari kadar air masing-masing bahan. Sehingga nanti kalau dikeringkan itu ketemunya adalah 100 kilo. Ya. Mungkin dari 100 kilo pesanannya jadi harus membuat 170 kilo bahan segar. Baru nanti keringnya bisa ketemu 100 kilo. Nah, jadi jangan lupa kalau untuk penyusunan formula anjing dan kucing ini, maka kita perlu memperhatikan kadar bahan kering maupun kadar airnya. Ya. Nah, kalau untuk harga ya kita tinggal mencocokkan saja ya dengan harga pada saat itu. Ya. Nah, ternyata kalau kita hitung dari komposisi slide sebelumnya itu, harga pakan setengah kilo tadi adalah 10.276. Ya. Nah, kira-kira kalau kita membuat sendiri dengan kalau kita beli pakan komersil ini lebih murah yang mana? Nah, berarti kita harus selektif ya memilih bahan baku pakan. Ya. Kalau bisa kita menyusun seefisien mungkin. Ya.
Mungkin telurnya kita bisa menggunakan telur yang di pasar kan ada telur yang apa ya, yang baru pecah ya. Jadi kan ada telur retak ya, tapi yang tidak rusak, yang pasti ya dia yang baru retak. Kadang-kadang kan orang itu membeli terus ada yang retak-retak ya, atau mungkin di farm yang retak itu kan nggak dijual ya. Nah itu mungkin kita bisa beli dengan harga yang lebih miring dibanding dengan telur-telur yang apa namanya masih utuh cangkangnya ya mungkin lah. Jadi ada banyak cara kita bisa memilih atau membeli bahan baku pakan dengan efisien. Tapi memang berbeda ya kalau kita membeli dalam jumlah sedikit dengan membeli dalam jumlah yang besar untuk bahan baku ya. Biasanya lebih murah kalau membeli bahan baku itu dalam jumlah yang besar. Oke, mungkin materi hari ini hanya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik semuanya? Silakan. Mungkin dari, Permisi, ya silakan Graciela. saya boleh minta, saya boleh, apakah Prof boleh menjelaskan ulang yang tadi yang bahan segar itu yang 100 baginya itu 100-nya itu dari mana Prof? Terima kasih. Ya, jadi yang 100-nya tadi itu kita bisa berdasarkan kilo atau bisa berdasarkan persentase. Ya, tapi biasanya yang lebih mudah itu persentase. Karena kalau persentase itu kan berapapun ya pengalinya kan kita lebih mudah. Tapi kalau yang tadi karena kita ingin menyusun 100 kilo, tadi kan sudah ketemu formulasinya. Sekian kilo daging ayam, sekian kilo telur, sekian kilo apa tadi bahan-bahan tadi, ya kan kita ingin menyusun 100 kilo. Ketemunya kan 100 kilo. Jadi 10 dari 100 kilo. Ya. Atau bisa kita persentasekan. Kalau kita persentasekan ya berarti ya 10 dari 100% juga bisa. Itu ya. Monggo, Baik, terima kasih. bisa menggunakan yang berat atau bisa menggunakan yang persentase. Oke. Ada lagi? Prof, maaf saya mau bertanya. Nah, silakan Desina. Izin bertanya Prof, kalau yang 100 dibagi angka yang bawahnya itu apanya ya Prof ya tadi yang untuk bahan segar? Bahan kering ya. Oh iya Prof, terima kasih banyak Prof. Tadi di slide berapa itu ya kan saya di slide 15 tadi itu kan ada BK yang saya tanya ke beberapa adik-adik tadi ya. Memang saya pancing di situ biar adik-adik tahu kenapa saya kok bertanya di situ. Karena itu kuncinya kita harus tahu BK-nya. Tahu BK-nya baru kita bisa mengkonversikan. Kalau kita nggak tahu BK-nya ya kita berhenti di awal sudah berhenti. Kita nggak bisa melanjutkan apa-apa. Paham ya? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan untuk diskusi kelompok. Ya. Jadi dari kelompok A ada 1, kelompok B ada 1, dan kelompok E ada 1. Saya minta masing-masing nanti ada moderator yang mengawal diskusi. Ya. Jadi mohon nanti dicatat siapa penanyanya. Ya. Dari kelas A, misalnya penanyanya adalah NIM-nya misalnya Zahra Wulan, NIM berapa. Nanti dari kelas B juga misalnya ada siapa. Mohon saya nanti dicatat dan disampaikan ke saya ya. Jadi saya juga mencatat bagaimana keaktifan daripada adik-adik ya. Jadi ada nilai plus pasti insya Allah untuk adik-adik yang aktif untuk diskusi. Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas selesai, tapi ada keaktifan di dalam diskusi, sehingga saya minta ada moderator yang menghandle daripada diskusi. Silakan untuk masing-masing komting A, B, dan E, saya minta acak ya, karena kan pasti adik-adik sudah siap semuanya, jadi kelompok berapapun yang disebut oleh komting itu pasti siap untuk menyampaikan presentasinya.
Monggo, saya serahkan kembali ke masing-masing komting A, B, dan E. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai komting kelas A akan menunjuk kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu dikarenakan dari hari-hari sebelumnya PowerPoint yang udah siap dan mungkin anak-anak juga siap dari kelompok 1 terlebih dahulu. Seperti itu, Prof. Mungkin buat kelas A yang merasa kelompok 1 bisa raise hand dan bisa share screen PowerPoint-nya di Zoom ini. Terima kasih. Dan nanti mohon waktunya juga dibatasi ya, sehingga cukup untuk presentasi 3 kelompok ya. Baik, Prof. Mungkin buat teman-teman kelas A bisa segera buat share screen PowerPoint-nya supaya nanti cukup buat 3 kelas ya, teman-teman.